Om Swastiastu, Bapak dan Ibu Guru. Semoga selalu dalam keadaan yang baik dan sehat selalu. Bertemu lagi pada pelatihan Google Formulir. Pelatihan ini bertujuan untuk memudahkan Bapak dan Ibu dalam melakukan penilaian, terutama dalam membuat soal online untuk pembelajaran daring. Nah, langsung saja kita ke prakteknya. Baik, pertama-tama Bapak dan Ibu Guru harus memiliki soal terlebih dahulu. Nah, silakan siapkan soal yang ingin dimasukkan ke dalam Google Formulir nantinya. Simpan terlebih dahulu soalnya di dokumen. Tetapi jangan khawatir, Bapak Ibu juga dapat langsung membuat soal di Google Formulir. Tetapi alangkah lebih baiknya jika Bapak dan Ibu telah menyiapkan soalnya terlebih dahulu agar mempermudah atau mempercepat dalam memasukkannya ke Google Formulir nantinya. Baik, langkah pertama Bapak dan Ibu langsung saja menuju ke Google ya. Bisa melalui Google Chrome maupun Mozilla Firefox. Nah, langkah pertama silakan akses Google Drive. Caranya cukup mudah, tinggal search saja Google Drive. Nah, klik Google Drive. Nah, di sini klik buka drive Anda. Bisa ditunggu sebentar. Nah, di sini drive-nya sudah terbuka. Nah, di sini Bapak dan Ibu silakan klik tombol baru. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa melihat ada bacaan Google Formulir. Silakan klik Google Formulir. Nah, ditunggu sebentar. Baik, Bapak dan Ibu Guru telah bisa menggunakan Google Formulir. Nah, itu adalah langkah awal di mana kita mengakses Google Formulir terlebih dahulu. Baik, langkah selanjutnya adalah di sini Bapak dan Ibu bisa melihat ada formulir tanpa judul. Nah, di sini silakan Bapak dan Ibu memberi judul pada Google Formulirnya. Misalkan digunakan untuk ulangan harian pertama. Nah, lalu silakan di sini diisi deskripsinya. Di sini opsional, Bapak dan Ibu bisa mengisi dengan deskripsi apa saja. Nah, di sini saya contohkan misalkan untuk yang pertama silakan isikan deskripsi atau petunjuk. Silahkan isi identitas kalian dengan lengkap. Nah, di sini silahkan isi dulu kolom identitas agar nanti Bapak dan Ibu mengetahui siapa nama siswa yang telah mengerjakan ulangannya. Di sini Bapak dan Ibu bisa isi nama siswa. Nah, untuk di sini silahkan pilih jawaban singkat. Karena ini kan bukan pilihan ganda, jadi silahkan pilih jawaban singkat. Nah, di sini untuk identitas itu opsional, bisa isi nama siswa, nomor absen dan lain sebagainya. Tetapi di sini saya hanya mengisi nama siswa saja. Tetapi nanti Bapak dan Ibu bisa mengeditnya sesuka hati. Nah, di sini untuk bagian pertama ini hanya untuk identitas siswa. Nah, di sini kita bisa membuat bagian selanjutnya untuk membuat soal. Nah, pada bagian sebelah kanan ini silakan klik tambahkan bagian. Nah, ini sudah terpisah, jadi bagian pertama ini untuk identitas siswa dan yang bagian kedua ini untuk soalnya. Nah, pada bagian 2 ini kita bisa beri judul atau deskripsi seperti ini. Pilihlah jawaban yang paling tepat. Nah, di sini opsional Bapak dan Ibu bisa mengisi dengan judul atau deskripsi apapun. Tetapi karena saya akan mencontohkan membuat soal
pilihan ganda, maka saya memberikannya deskripsi pilihlah jawaban yang paling tepat. Nah, selanjutnya kita pilih tanda plus di sini untuk membuat soal. Nah, ini untuk soal yang pertama. Nah, kita kembali ke soal yang telah kita buat sebelumnya di Word. Nah, untuk mempermudahnya, di sini kita dapat hilangkan terlebih dahulu numberingnya. Nah, kenapa saya hilangkan? Karena nanti akan memudahkan dalam memasukkannya ke Google Formulir. Nah, silahkan Ibu dan Bapak menghilangkan numbering dari soal yang telah Ibu dan Bapak buat. Nah, ini numberingnya sudah hilang. Kemudian kita tinggal paste saja soal dan jawabannya, kita bawa ke Google Formulir. Nah, ini untuk soal yang nomor 1. Kemudian untuk jawabannya kita copy. Kita paste pada bagian opsi. Nah, otomatis di sini urutan jawabannya sudah terurut ya. Nah, setelah soal pertama selesai, kita atur terlebih dahulu, kita scroll ke atas, kita pilih ini menu setelan. Kita klik. Nah, di sini kita bisa batasi ke satu jawaban, edit setelah mengirim. Nah, di sini opsional, Ibu dan Bapak bisa memilihnya. Namun dalam pembuatan soal kali ini saya tidak memakai opsi yang ada di sini. Di sini ada presentasi. Nah, di sini adalah yang paling penting. Agar Bapak dan Ibu bisa membuat soal, maka dalam kuis ini kita harus jadikan ini sebagai kuis. Jadi kita hidupkan ya. Nah, kita klik, jadi soal yang kita buat ini dapat berupa kuis nantinya. Nah, kita kembali lagi ke soal. Nah, di sini kan sudah selesai soal yang pertama kita copy. Nah, tahap selanjutnya adalah kita menentukan kunci jawaban. Jadi kita tentukan jawaban yang benar terlebih dahulu. Kita klik kunci jawaban di sini. Nah, silakan pilih jawaban yang benar. Nah, di sini kan jawaban yang benar adalah nyamuk, kupu-kupu, dan lalat. Jadi, Bapak dan Ibu tinggal klik saja jawaban yang benar. Nah, pada bagian poin bisa Ibu dan Bapak guru atur. Di sini opsional bisa berapa saja karena saya akan membuat 5 soal, jadi setiap soal bernilai 20 poin. Nah, selanjutnya kita klik selesai. Nah, untuk soal yang pertama ini sudah selesai. Untuk soal-soal berikutnya kita dapat menggunakan cara yang sama seperti tadi dalam membuat soal yang pertama. Kita klik tambahkan pertanyaan, kemudian kita copy paste pertanyaan yang telah kita buat di Word. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini soal dan jawaban yang di Word tadi sudah saya kopas semuanya, saya bawa ke Google Formulir. Jadi soalnya sudah selesai dibuat. Nah, untuk memudahkan Bapak dan Ibu, apakah soal yang dibuat ini telah benar-benar sesuai? Bapak dan Ibu dapat menguji cobanya. Di sini pada bagian atas ada pratinjau, jadi Bapak dan Ibu dapat menjawabnya. Apakah soal yang Bapak dan Ibu buat itu sudah benar? Nah, di sini silakan isi nama siswa. Misalkan di sini nama siswanya Ayu. Klik berikutnya. Nah, silakan Bapak dan Ibu dapat menjawabnya.
Di sini saya jawab ya. Nah, di sini saya sudah selesai menjawab soal yang telah dibuat tadi. Kemudian pilih kirim. Nah, di sini kita bisa melihat skor. Nah, di sini kita mendapat poin sebanyak 80. Nah, karena ada satu soal yang salah dijawab, maka poin yang didapat adalah 80. Nah, berarti soal yang telah dibuat ini sudah benar. Nah, selanjutnya adalah jika Bapak dan Ibu ingin merekap soal, maka kita akan mengetesnya sekali lagi. Kita uji coba untuk menjawabnya sekali lagi. Sama dengan tadi, kita klik pria tinjau, kita tulis nama siswa yang kedua, misalkan Bayu. Berikutnya. Nah, untuk kali ini akan saya benarkan jawabannya semua. Nah, sama seperti tadi, kita klik kirim. Kita lihat skor. Ya, di sini dapat 100. Nah, sekarang bagaimana caranya Bapak dan Ibu dapat merekap nilai siswa yang telah menjawab tadi? Nah, kita kembali ke Google Formulir yang telah kita buat tadi. Nah, di sini ada jawaban. Nah, kita klik jawaban. Di sini ada 2 jawaban yang artinya sudah ada 2 orang siswa yang menjawab. Nah, Bapak dan Ibu dapat melihat nilai mereka atau rekapan nilainya dengan mengklik bagian ini yang berwarna hijau ini. Nah, silakan klik. Kemudian kita buat spreadsheet baru. Kita klik buat ya. Silahkan tunggu sebentar. Nah, di sini spreadsheetnya sudah ditampilkan. Jadi ini sama seperti Excel ya Bapak dan Ibu. Di sini ada skor atau nilai siswanya, ada nama siswanya, dan ada jawaban yang siswa pilih. Di sini sudah terekap. Di sini juga ada waktu siswa itu menjawab. Nah, jadi dari Google Formulir ini tentu memudahkan Bapak dan Ibu guru dalam membuat soal dan juga melakukan penilaian karena caranya itu sangat simpel dan sederhana. Jadi semoga apa yang telah saya praktekkan ini dapat Bapak dan Ibu gunakan nantinya saat membuat alat evaluasi atau penilaian agar memudahkan Bapak dan Ibu dalam melakukan penilaian. Terima kasih.